Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munariah Datul Ais. Saya adalah salah satu siswi di SMK Negeri 1 Palasa, tepatnya jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Dan saat ini saya sedang menduduki di kelas 12 Akuntansi 7. Kewirausahaan merupakan keseluruhan proses untuk menciptakan nilai tambah melalui suatu usaha, baik dengan memulai bisnis baru maupun mengembangkan bisnis yang sudah ada, yang melibatkan identifikasi peluang, pengambilan resiko, dan pengelolaan sumber daya. Mengapa wirausaha itu penting? Karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong inovasi baru. Hal tersebut membuat saya yakin untuk memulai berwirausaha. Berikut proposal usaha yang saya buat, yaitu tahu bakso ayam. Tahu bakso ayam adalah makanan yang populer di kalangan masyarakat yang menyukai makanan lezat dan bergizi. Makanan ini terdiri dari tahu yang diisi dengan bakso ayam, kemudian digoreng atau direbus hingga matang. Rasa yang lezat dan tekstur yang empuk membuat tahu bakso ayam menjadi favorit banyak orang. Salah satu munculnya tahu bakso ayam kemungkinan besar berasal dari kreativitas para pedagang makanan yang ingin menciptakan menu yang unik dan lezat. Dengan menggabungkan tahu dan bakso ayam, mereka menciptakan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Saat ini makanan tahu bakso ayam bukan hanya produk yang mengandalkan konsep kebutuhan konsumen saja, melainkan juga harus dapat memenuhi keinginan serta permintaan konsumen. Tahu bakso ayam juga ada beberapa yang akan saya berikan sebuah topping di atas tahu bakso ayamnya, seperti topping sosis, cabai, keju, ayam, dan lain-lain. Fenomena tersebut bisa menjadi sebuah daya tarik untuk kemudian mengembangkan usaha makanan tahu bakso ayam dengan berbagai topping. Visi misi proposal usaha tahu bakso ayam. Yang pertama misi yaitu mengembangkan makanan tahu bakso ayam dengan berbagai topping lainnya, sehingga topping produk atau tahu bakso ayam dapat memberikan sebuah inovasi rasa yang lezat. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, menjual tahu bakso ayam dengan sensasi kriuk dan lembut yang akan melimpah akan toppingnya. Yang kedua, bahan tahu bakso ayam terbuat dari bahan yang berkualitas. Yang ketiga, menyajikan saus sambal khas buatan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan produk tahu bakso ayam dalam kondisi matang maupun frozen. Selanjutnya, marketing mix. Marketing mix terbagi menjadi 4, yaitu produk, promosi, place, dan price. Untuk produk, varian produk yang akan dijual yaitu tahu bakso orisinal, tahu bakso ayam topping sosis, tahu bakso ayam topping cabai, tahu bakso ayam topping keju, dan tahu bakso ayam topping ayam suwir. Untuk promosinya yaitu melalui pamflet sosial media seperti FB, Instagram, atau TikTok. Dan place-nya yaitu di sekolah Jalan Jatiwangi, Palimanan, KM 05, Desa Palasa. Untuk price-nya yaitu harga yang produk dijual yang pertama yaitu tahu bakso orisinal dengan harga 2.500, tahu bakso ayam topping sosis dengan harga 3.000, tahu bakso ayam topping cabai dengan harga 3.000, tahu bakso ayam topping keju dengan harga 3.000, dan yang terakhir tahu bakso ayam topping ayam suwir dengan harga 3.000. Dalam menyusun proposal usaha tentunya ada analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength atau kekuatan, diantaranya yaitu bahan baku tahu dan ayam mudah didapatkan, produk disukai di berbagai kalangan, potensi untuk varian rasa yang beragam, harga jual yang relatif terjangkau, dan produksi di rumah sehingga terjamin kualitasnya. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, diantaranya daya tahan produk relatif terbatas, keterbatasan atau kelebihan bahan baku, ketergantungan pada kualitas bahan baku, promosi mungkin terbatas di awal usaha, membutuhkan konsistensi rasa dan tekstur produk. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, diantaranya sedang tren konsumsi makanan ringan, mudah masuk ke pasar catering atau acara kecil-kecilan, kerjasama dengan kantin, inovasi produk dengan berbagai varian. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman, persaingan harga dari produsen sejenis, kenaikan bahan baku, perubahan atau munculnya tren baru, risiko kerusakan produk jika tidak disimpan dengan baik. Anggaran
biaya aktiva tetap. Nomor 1 yaitu wajan, jumlah yang diperlukan 1 buah, harga satuannya Rp25.000 dengan jumlah biaya Rp25.000. 2 spatula, jumlah yang diperlukan 1 buah, harga satunya Rp11.000, jumlah biaya Rp11.000. 3 baskom, jumlah yang diperlukan 2 buah, harga satuan Rp7.000, jumlah biaya Rp14.000. 4 chopper, jumlah yang diperlukan 1 buah, harga satuan Rp80.000, jumlah biaya Rp80.000. Yang kelima, saringan, jumlah yang diperlukan 1 buah, harga satuan Rp15.000, jumlah biaya Rp15.000. Yang keenam, sendok, jumlah yang diperlukan 5 buah, harga satuan Rp2.500 sehingga jumlah biayanya Rp12.500. Yang ketujuh, capitan, jumlah yang diperlukan 2 buah, harga satuan Rp7.000, jumlah biaya Rp14.000. Yang kedelapan, kompor, jumlah yang diperlukan 1 buah, harga satuan Rp175.000 sehingga jumlah biayanya Rp175.000. 9 tempat ngukus, jumlah yang diperlukan 1 buah, harga satuan Rp85.000, jumlah biaya Rp85.000. Yang ke-10 tabung gas, jumlah yang diperlukan 1 buah, harga satuan Rp22.000, jumlah biaya Rp22.000. 11 pisau, jumlah yang diperlukan 2 buah, harga satuan Rp7.000, jumlah biaya Rp14.000. Yang terakhir telenan, jumlah yang diperlukan 2 buah, harga satuan Rp6.000, jumlah biaya Rp12.000 sehingga total semuanya aktiva tetap yaitu senilai Rp479.500. Anggaran biaya bahan baku 1 kali produk. Tahu coklat 1 kantong per 70 pieces, harga satuan Rp20.000, jumlah Rp20.000. Daging ayam 1 kilo, harga satuan Rp38.000, jumlah Rp38.000. Telur seperempat kilo, harga satuan Rp6.000, jumlah Rp6.000. Tepung tapioka seperempat kilo Rp2.500, jumlahnya Rp2.500. Penyedap Rp10.000, harga satuannya Rp10.000, jumlahnya Rp10.000. Bawang putih seperempat kilo, harga satuannya Rp8.500, jumlah Rp8.500. Bawang merah 1 ons, harga satuan Rp4.000, jumlah Rp4.000. Merica 3 pack, harga satuan Rp1.000 sehingga jumlahnya Rp3.000. Minyak 1 kilo, harga satuannya Rp17.000, jumlahnya Rp17.000. Tepung serbaguna 2 pack, harga satuannya Rp3.000, jumlahnya Rp6.000. Yang ke-11 saus 1 pack Rp10.000, jumlahnya Rp10.000. Cabai seperempat kilo, harga satuannya Rp5.000, jumlahnya Rp5.000. Gula seperempat kilo, harga satuannya Rp3.500, jumlahnya Rp3.500. Sosis 1 pack, harga satuannya Rp15.000, jumlahnya Rp15.000. Keju 1 pack, harga satuannya Rp12.500, jumlahnya Rp12.500. Dan yang terakhir yaitu AIDA 2 pack, harga satuannya Rp5.000, jumlahnya yaitu Rp10.000 sehingga jumlah semuanya bahan baku yaitu senilai Rp171.000. Anggaran biaya untuk biaya operasional yang pertama itu isi ulang, volumenya 1 gas per 7 hari dengan harga Rp18.000 sehingga jumlah harganya Rp18.000. Yang kedua isi air, volumenya 1 galon per 7 hari, harganya Rp5.000 sehingga jumlah harganya Rp5.000. Dan total semua biaya operasional yaitu sejumlah Rp23.000. Biaya pembantu yang nomor 1 yaitu kantong kresek, jumlah barang yang diperlukan 1 pack, harga satuannya Rp3.000, jumlah harganya Rp3.000. Kedua plastik, jumlah barang 1 pack, harga satuannya Rp5.000, jumlah harganya Rp5.000. 3 mika, jumlah barang 1 pack, harga satuannya Rp6.000, jumlah harganya Rp6.000. Yang terakhir yaitu isi staples, jumlah barangnya 1 bungkus, harga satuannya Rp2.000 dan jumlah harganya yaitu Rp2.000 sehingga total semua biaya pembantu yaitu sejumlah Rp16.000. Penetapan harga proses dan harga jual. Sebelumnya untuk rumus HP yaitu biaya bahan baku ditambah biaya operasional ditambah biaya pembantu dan dibagi jumlah pieces yang akan kita jual. Contohnya yaitu 100 pieces. Untuk HP bagian bahan baku saya yaitu Rp171.000 dan bahan operasionalnya Rp23.000 dan biaya pembantunya sejumlah Rp16.000 dibagi 100 pieces. Harga pokok sama dengan Rp212.000 dibagi 100 sama dengan Rp2.120. Untuk harga jual yaitu Rp2.120 ditambah laba keuntungan saya mengambil 40% dikali Rp2.120
sama dengan 2120 ditambah 848 hasilnya 296,8 dibulatkan sejumlah 3000. Rencana keuangan, perhitungan laba atau rugi, hasil penjualan per bulan sama dengan 100 pieces dikali 3000 dikali 26 hari menghasilkan sejumlah 7.800.000. Untuk pengeluaran yang pertama yaitu biaya bahan baku 171.000 dikali 26 hari sama dengan 4.446.000. Biaya operasional 23.000 dikali 26 hari menghasilkan 598.000. Biaya bahan pembantu 16.000 dikali 26 hari menghasilkan 416.000. Listrik membutuhkan 30.000 dan semua total jumlah pengeluaran yaitu 5.490.000 sehingga menghasilkan laba keuntungan yang 7.800.000 dikurangi pengeluaran sejumlah 5.490.000 sehingga menghasilkan 2.310.000. Analisis usaha. Analisis keuntungan menggunakan rumus revenue cost ratio atau R per C. R per C rumusnya sama dengan total penerimaan dibagi total pengeluaran sama dengan total penerimaan sejumlah 7.800.000 dibagi total pengeluaran sejumlah 5.490.000 sehingga menghasilkan 1,42. Payback periode rumusnya sama dengan total biaya investasi dibagi keuntungan dikali 1 bulan. Total biaya investasi menghasilkan 479.000 dibagi keuntungannya 2.310.000 dan dikali 1 bulan yaitu menghasilkan 0,20. Yang terakhir, penutup. Demikian proposal ini dibuat sebagai bahan pertimbangan usaha. Usaha ini akan lebih berkembang pesat dikarenakan produk ini adalah produk inovasi baru dan masih belum banyak pesaing-pesaing lain. Semoga proposal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai usaha yang akan saya buat. Jika dilihat dari analisa keuntungan, maka yang dimaksud nilai R atau C ratio sebesar 1,42 menandakan bahwa usaha penjualan makanan tahu bakso ayam yang dilakukan masih layak dan menguntungkan, di mana setiap modal Rp1 yang dikeluarkan akan mendapatkan hasil sebesar 1,42. Adapun payback periodenya sebesar 0,20 yang berarti kurang dari 1 bulan bisa mengembalikan investasi awal atau kurang lebih dalam waktu 3 atau 5 hari jika sesuai dengan rencana dan hitungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.